Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 atas gugatan yang diajukan oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lantas mana kubu yang harap-harap cemas atau ada kubu yang justru sudah yakin upayanya akan berbalas? Kita bahas hal ini langsung dengan masing-masing perwakilan dari tim sukses Capres-Cawapres. Bergabung bersama kami dari 01 ada Sudirman Said, Co-Kapten Timnas Amin. Pak Sudirman, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 02 Sore, ada Edi Suparno, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Mas Edi, selamat sore. Selamat sore Pak Dirman, selamat sore Ciko. Dan langsung dari 03 juga ada Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Bang Ciko, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin sebelumnya. Sebelum kita mungkin beradu argumentasi dalam sesi kali ini. Tapi sebelum membahas soal prediksi putusan sidang PHPU Senin besok, saya ingin tahu dari masing-masing pihak pemohon, merangkum upaya yang sudah dilakukan sejak sidang perdana 27 Maret lalu. Apakah sudah cukup memuaskan? Saya ke Pak Sudirman terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan klarifikasi bahwa yang mendapat tugas utama berjuang di MK tentu saja adalah tim hukum. Karena itu saya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada tim hukum, termasuk juga kawan-kawan tim saksi dan juga tim IT dan juga tim riset yang memberikan dukungan penuh. Kami sendiri tentu saja dalam nada optimis bahwa pada akhirnya MK akan memberikan keputusan yang paling memenuhi keadilan masyarakat. Jadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah diajukan seluruh bukti-bukti yang mendukung dalil kami. Kemudian tinggal lagi memang betul-betul kita serahkan pada nurani dari para pemutus yang oleh sebagian kalangan disebut wakil-wakil Tuhan, yaitu para hakim di Mahkamah Konstitusi. Dan saya yakin beliau-beliau ini dalam status sebagai negarawan akan mengambil sikap yang paling memenuhi rasa adil, tapi juga paling memenuhi kebutuhan atau kepentingan sebagai bangsa yang sedang terus memupuk demokrasi. Itu pandangan kami. Terima kasih. Oke, Bang Ciko, ini jadi tahap akhir proses persidangan MK, putusan MK. Apakah upaya yang kemarin dilakukan tim hukum dari 03 sudah cukup memuaskan? Alhamdulillah ya, kami merasa apa yang sudah kami presentasikan yang diwakilkan oleh tim hukum kami di Mahkamah Konstitusi dengan juga saksi maupun ahli-ahli yang kami hadirkan, kami sangat puas dengan performa dan apa yang disampaikan. Dan kami juga melihat respon dari para hakim dalam mengadili persidangan ini, juga dalam komentar-komentar dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan juga cukup memuaskan, sehingga cukup dapat mengelaborasi apa yang menjadi permohonan kami. Dan tentu kami meyakini integritas dari para hakim yang 8 orang ya, yang ditugaskan untuk memutus perkara ini. Dan tentu kami yakin selain mereka juga mempunyai integritas, rekam jejak yang baik, dan juga begitu banyak pengalaman di bidang hukum. Yang paling penting juga tentunya beliau-beliau ini mempunyai misi tersendiri, yaitu menyelamatkan marwah dari Mahkamah Konstitusi yang kemarin ini sempat dianggap terpuruk karena ada putusan MK nomor 90 dan juga terkait dengan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, harapan kami tentu this is apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, saya mengutip, this is beyond election sesungguhnya. Jadi ini bukan hanya perkara menang dan kalah dalam pemilihan umum atau pilpres ini, tetapi juga supaya ke depannya Indonesia tidak lagi melalui suatu pemilu dan pilpres yang kita lihat begitu syarat dengan pelanggaran-pelanggaran yang justru bisa kami katakan tidak hanya dilakukan oleh paslon, tapi juga dari unsur-unsur luar yang memang mempunyai kekuasaan begitu kuat sehingga dapat mempengaruhi apa yang jadi hasil dari pilpres itu sendiri. Oke, baik.
Sebagai pihak terkait dari gugatan perselisihan hasil Pilpres, Mas Edi, ada tanggapan mungkin catatan Anda? Ya, pertama tentu kami juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Prof. Yusril dan seluruh tim hukum kami yang telah berjuang siang dan malam, all out habis-habisan dengan argumentasi berbasis legal yang kuat, ya, untuk bisa memberikan pemahaman dan memberikan legal arguments yang kuat bahwa posisi dari pasangan 02 itu adalah posisi sebagai pemenang yang sah di dalam Pilpres 2024. Kedua, kami setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman dan Pak Ciko bahwa ya integritas hakim Mahkamah Konstitusi ini ya memang sudah kita berikan kepercayaannya dan kita percaya bahwa integritas itu tidak akan dilanggar. Apapun hasilnya, saya kira itu adalah hasil yang terbaik bagi kita dan kita akan terima itu karena itu kan final and binding. Dan jangan lupa juga saya juga ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Prabowo Subianto yang dalam hal ini mencegah, meminta agar tidak ada konsentrasi massal, unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi kemarin hari Jumat yang memang rencana dilakukan untuk mendukung, untuk memberikan support kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keputusan yang sebaik-baiknya, untuk mencegah adanya konflik horizontal di antara anak bangsa. Dan jangan lupa terakhir juga saya sampaikan bahwa kami Partai Amanat Nasional mendukung Pak Prabowo Subianto 3 pemilu 2014, 2019, dan 2024 ini. Di 2014 dan 2019 kami juga menjadi pihak pemohon di Mahkamah Konstitusi. Dan ketika pemohonan kami itu ditolak, kami terima dengan legowo, kami terima dengan hati yang lapang dan tidak menyalahkan pihak Mahkamah Konstitusi, tidak menyalahkan pihak apapun dan kita terima dan kita lanjutkan perjuangan kita di parlemen, lanjutkan perjuangan kita 5 tahun mendatang, yaitu tahun 2019 dan tahun 2024. Alhamdulillah Pak Prabowo bisa meraup suara yang signifikan sehingga dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan perhitungan KPU RI. Itu mungkin saya sampaikan. Oke, baik. Kalau kita flashback ke awal-awal masa persidangan PHPU, salah satu petitum atau permohonan dari tim Amin dan juga Ganjar Mahfud ini adalah untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Saya harus tanya ke 03 terlebih dahulu, Bang Ciko. Bagaimana Anda melihat pendalaman yang dilakukan MK bisa benar-benar menuju konklusi tersebut? Memang satu hal ya terkait dengan persidangan di Mahkamah Konstitusi ini memang disis yang berbeda dengan persidangan atau pengadilan-pengadilan di tingkat lain, yaitu adalah ini dilakukan begitu cepat gitu dalam waktu yang singkat atau speedy trial ya. Jadi memang dan begitu juga pembatasan saksi maupun ahli dan lain-lain. Tetapi kalau kami lihat apa yang telah disampaikan oleh tim hukum kami dan saya ulangi lagi tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang begitu kadang-kadang kan gini, bukan hanya apa yang disampaikan, tapi yang paling penting kan pertanyaan seperti apa yang ditanyakan oleh hakim dan saya rasa pertanyaan-pertanyaan yang begitu tepat dan juga bisa menjadikan jawaban-jawaban yang begitu akurat terkait dengan apa yang ingin kami presentasikan, yaitu terjadinya kecurangan, terjadinya nepotisme, abuse of power, kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif. Dan ini justru banyak hal yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang, termasuk apa yang ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh beberapa menteri yang hadir gitu. Jadi banyak argumen yang mengatakan setelah mereka hadir, oh kan memang semua sudah sesuai dengan undang-undang. Justru karena begitu rapihnya dan begitu sesuainya, itu artinya ya yang disebut namanya terstruktur dan sistematis. Jadi kalau tidak rapi artinya tidak terstruktur dan tidak juga sistematis. Begitu juga penunjukan PJ-PJ dan lain-lain. Jadi dalam waktu yang begitu singkat kami meyakini cukup padat dan cukup tepat apa yang disampaikan oleh tim hukum kami. Begitu juga memuaskan juga apa yang disampaikan oleh saksi dan para ahli dan juga apresiasi untuk hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang juga brilian. Oke, Pak Sudirman mungkin bisa menanggapi?
Iya, ada yang menarik ke dalam proses ini ya, dari mulai penyusunan argumen, kemudian menyampaikan tuntutan atau apa namanya, sengketa kepada Mahkamah Konstitusi sampai pada proses-proses pembuktian. Yang saya maksud adalah ada nuansa yang berbeda. Sebenarnya bobot utama dari proses ini kan karena adanya pihak yang belum memenuhi syarat secara formal untuk masuk ke dalam kontestasi. Mhm. Kemudian dengan itu ditambahlah undang-undang sampai ada keputusan melakukan pelanggaran etik berat di Ketua Mahkamah Konstitusi, dan kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan yang barusan Mas Ciko sampaikan, bahwa seluruh tindakan-tindakan yang menggunakan aparat negara, menggunakan APBN, menggunakan pengaruh dari kepala negara atau presiden, itu memang hulunya adalah sebetulnya karena ada orang, ada pihak yang belum memenuhi syarat kemudian dipaksakan. Karena itu kalau lihat proses-proses yang berlangsung di dalam maupun suasana batin di luar, memang ada semacam split, ada semacam satu mixed feeling gitu ya. Di satu sisi memang menjadi haknya Pak Prabowo untuk melanjutkan proses, tapi juga sisi lainnya adalah kita keberatan, dan saya kira masyarakat luas banyak sekali yang masih keberatan dengan dipaksakannya satu figur yang memang belum memenuhi syarat. Itu yang menjadikan proses pemilu menjadi sangat brutal, sangat apa namanya, sangat yang disebut sebagai pemilu paling buruk yang pernah kita alami, terutama pilpres. Jadi suasana batin ini barangkali betapapun nanti keputusan seperti apa itu tidak akan cepat hilang, dan itu saya kira saya katakan kemarin di dalam bincang-bincang dengan media bahwa apapun keputusannya, saya berharap atau kita semua berharap bahwa catatan-catatan penting itu akan diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bekal supaya siapapun nanti yang memerintah ke depan itu menjadikannya sebagai bahan koreksi yang fundamental, dan bila perlu yang memang kesalahan-kesalahan kemarin itu bisa dikoreksi lagi. Itu pandangan kami begitu. Oke, oke. Jadi memang salah satu petitumnya adalah diskualifikasi, tapi secara garis besar ini lebih menyoroti terhadap konstitusionalitas proses, terutama soal dugaan pelanggaran pemilu yang tadi dikatakan juga oleh Bang Ciko ya, terstruktur, sistematif dan juga masif TSM. Tapi kalau lihat prediksi dari sejumlah pengamat ini menyebut mungkin putusan peluang Hakim MK di tanggal 22 nanti adalah PSU, pemungutan suara ulang. Saya akan tanya kepada narasumber saya, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami akan kembali. Anda kembali di CNN Indonesian Newsroom, kita masih bahas soal menanti putusan MK, siapa yang siap move on. Kita akan bahas tuh siapa yang siap move on nanti di pertanyaan terakhir, tapi sebelumnya tadi saya sudah sempat bertanya, sejumlah pengamat memprediksi ada peluang Hakim MK memutuskan PSU, pemungutan suara ulang. Saya ke Mas Edi 02, andai kata itu terjadi Mas Edi, optimistis memenangkan pertarungan kembali? Saya kira ya kita tetap optimis, harus optimis dong. Ya, dan kita sudah mendapatkan mandat dari 96 juta masyarakat Indonesia, baik ada di dalam negeri maupun ada di luar negeri. Jadi kita tetap optimis. Kalau memang ada PSU yang akan dilakukan, tentu kami juga akan taat untuk melaksanakan PSU itu, dan kita juga akan bersiap-siap untuk melaksanakan PSU itu. Tapi kan sesungguhnya bukan PSU yang menjadi permasalahan fundamental yang dimohonkan dalam hal ini, tetapi hal-hal yang lain. Tetapi intinya saya tidak mau masuk ke materi, karena materi kan sudah dibahas dan sudah menjadi perdebatan panjang, tinggal kita menunggu hasil daripada hakim-hakim MK tersebut. Tetapi kembali lagi, PSU kita siap, kita akan laksanakan PSU itu secara jujur, dan kalau PSU justru kita senang, karena apa? PSU itu biasanya tidak banyak dan sangat transparan pelaksanaannya, dan ini akan ditonton oleh seluruh masyarakat. Jadi kalau sampai pun ada PSU dilaksanakan, saya kira itu kita justru akan senang dalam pelaksanaan PSU itu. Sehingga dalam hal ini ya kami merasa PSU dilaksanakan kita oke, tidak ada PSU juga kita juga oke. Kita menunggu hasil apa yang diputuskan oleh para hakim MK yang terhormat, dan kita seperti biasa akan taat dan patuh sebagaimana kita taat dan patuh di tahun 2019 dan 2014. Oke, baik. Untuk ketiga narasumber saya, kita ketahui MK ini adalah benteng terakhir ya. Putusannya akan final, putusan terakhir. Saya harus tanya satu persatu ke Pak Sudirman, sudah siap dengan apapun hasilnya? Apa prediksi dari 01 dengan putusan Hakim MK?
Ya, saya sendiri kan ikut membantu kontestasi bukan pertama kali, ini sudah sering sekali ada kalah dan menang biasa saja. Karena itu memang siklus ini harus diakhiri, dan kalau akhirnya keputusan MK mengatakan pemilu diulang karena tuntutan dari kami-kami ditunaikan, ya kita harus move on, segera menyiapkan diri untuk melanjutkan proses. Tapi umpamanya tuntutan kami tidak diterima, akhirnya dinyatakan Pak Prabowo menjadi presiden terpilih, tentu saja kita juga mesti move on juga. Karena apa? Masalah bangsa ini begitu besar, masalah fiskal, krisis dunia, energi segala macam. Jadi setelah selesai ini semua, kapanpun selesainya, apakah nanti ada pemilihan kedua atau tidak, itu memang harus segera tokoh-tokoh itu berembuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan fundamental. Karena bagi saya pribadi kan ini kontestasi hanya ritual 5 tahunan. Sesudah itu kita akan kembali pada posisi bersama-sama bagaimana mengurusi bangsa ini sebagai bangsa yang terus sedang membangun. Dan kembali saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendukung yang tanpa lelah berjuang, tetapi kita juga harus fair pada mereka karena mereka juga punya kehidupan, jadi tidak boleh didera terus-menerus untuk ada dalam ketegangan. Dan saya tadi sepakat atau simpati pada anunya Pak Prabowo bahwa jangan memancing ketegangan karena itu hanya akan melelahkan para pendukung. Jadi saya berpendapat bahwa apapun hasilnya kita terima dengan baik dan kemudian kita segera menata diri untuk proses-proses berikutnya. Baik proses dalam kaitan misalnya ada PSU maupun akhirnya kita harus menerima situasi yang memang tidak menguntungkan bagi kubu 01. Tapi prosesnya harus selesai di MK, proses hukumnya. Bahwa nanti para partai politik punya kesempatan lain itu sesuatu yang di luar kewenangan kami, karena kami kebetulan kan bukan datang dari partai politik. Demikian mungkin. Tapi ada pembicaraan tidak mungkinkah ujungnya adalah rekonsiliasi mengingat kembali ini adalah politik? Saya kira kalau kita mengacu pada sila keempat kan pertama-tama diajarkan musyawarah gitu ya. Jadi musyawarah itu penting, terutama karena suasana ekonomi kita tidak baik-baik saja. Kalau suasana politik yang krisis bertemu dengan ekonomi yang krisis juga itu berat sekali. Karena itu sebaiknya politik segera dimusyawarahkan supaya ada settlement yang baik. Kemudian setelah itu kita bersama-sama menghadapi tekanan-tekanan lain termasuk tekanan ekonomi yang tidak mudah menghadapinya menurut saya. Begitu. Oke, baik. Dari 01 upaya sudah maksimal, legowo juga ya. Saya harus ke 02, Mas Edi. Mas Edi sebagai tim ses dari capres-cawapres terpilih begitu, apakah sudah siap dengan apapun hasilnya dari putusan MK? Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sudah siap apapun hasilnya, mau PSU, mau putusan seperti apa, kita sudah siap hasilnya karena kita sudah melampaui ini dalam 2 pilpres sebelumnya. Apakah kita sudah siap move on atau tidak? Saya kira semua pihak sudah move on dalam artian bahwa proses pilpres ini boleh dikatakan juga sudah diterima oleh semua pihak karena memang proses MK ini merupakan proses yang sedang berjalan, jadi kita memang harus menunggu hasilnya seperti apa. Tetapi salah satu bukti yang mungkin transparan bisa kita lihat adalah tidak jadinya proses hak angket dijalankan. Jadi artinya ya memang para pihak di dalam kontestasi pilpres itu sudah move on. Nah, tetapi ya kita harus menunggu hasil formal dari MK yang akan dibacakan tidak dalam waktu yang lama lagi. Nah, saya kira ini sudah pertanda, ya tinggal kita menunggu hasil resminya saja. Oke, baik. Bang Ciko, sudah siap dengan apapun hasilnya? Mungkin saya harus tanya juga seperti pertanyaan saya ke Pak Sudirman, apakah mungkin ujungnya adalah rekonsiliasi politik begitu, mengingat ada sedikit ketegangan dari 03 dan juga 02? Tegangan, perseteruan yang begitu keras, kompetisi yang ketat, dan ini sangat biasa dan sangat wajar dan harus dipahami juga oleh masyarakat yang hidup dalam dunia demokrasi. Selama semua masih dalam koridor konstitusi, saya rasa ini suatu hal yang baik, pembelajaran, karena memang bagian dari pertarungan ini kan karena masing-masing meyakini bahwa visi dan misinya adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tapi memang ada perbedaan-perbedaan di situ. Itu saja, itu yang utamanya. Tapi tentunya kami belum ingin berandai-andai apakah putusannya nanti tidak berpihak pada kami. Kami masih optimis. Dan kembali lagi saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Sudirman Said tadi, bahwa
hal-hal yang kita beberkan dalam persidangan, apa yang menjadi gugatan permohonan, dan apa yang menjadi fakta-fakta dalam penyelenggaraan pemilu kemarin, harus menjadi bahan koreksi untuk Indonesia ke depannya. Ini yang dinamakan apa yang kita perjuangkan adalah bukan hanya terkait menang dan kalah dalam pemilu ini, dalam pilpres ini, tetapi juga beyond this election, supaya demokrasi kita tetap terjaga, menjadi baik, dan negara kita tetap berada di jalur cita-cita reformasi yang anti dengan nepotisme, kolusi dan korupsi, begitu juga anti dengan penyelewengan kekuasaan dan hal-hal yang kita lihat sekarang ini menunjukkan penurunan. Tetapi kita optimis bangsa ini akan tetap maju ke depan, dan terkait rekonsiliasi tidak ada yang perlu direkonsiliasikan karena tidak ada permusuhan yang sesungguhnya terjadi. Bagi kami, khususnya bagi saya dari PDI Perjuangan, selalu menganggap partai-partai yang ada di Indonesia ini semua adalah mitra yang bekerja sama dalam membangun Indonesia, tapi memang ada hal-hal yang terkait visi misi yang berbeda sekali waktu, dua kali waktu. Baik, intinya semua kubu, pemohon dan pihak terkait optimistis ya dengan putusan MK Senin nanti. Kami juga sudah menghubungi pihak dari termohon KPU namun belum bisa bergabung untuk dialog kali ini. Kita lihat nanti putusannya seperti apa, tapi harapannya adalah putusan MK ini bisa kemudian tadi disebutkan bisa berkontribusi bagi perbaikan pemilu Indonesia, kemudian setidaknya jadi pelajaran untuk pemilu-pemilu mendatang, pilkada-pilkada mendatang. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian, narasumber saya yang luar biasa. Dari 01 ada Sudirman Said, Co-Kapten Timnas Amin. Kemudian dari 02 ada Edi Suparno, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Dan juga dari 03 Ciko Hakim, Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Abang-abang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.